wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Yosefina Daten dari kampus STKIP YPUP. Untuk 4 kali pertemuan ke depan, saya akan menggantikan Ibu Nur Hayati untuk mengajar kalian. Materi yang akan saya bawakan adalah koordinat kartesius. Baik adik-adik, sebelum kita melangkah ke materi inti, saya ingin mengenali dulu adik-adik. Ini adalah peta konsep dari koordinat kartesius. Ini pertama, yang utama itu sistem koordinat. Nanti kita akan belajar tentang posisi titik dan posisi garis. Untuk posisi titik sendiri, kita akan belajar tentang titik asal, sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan untuk posisi garis, kita akan belajar tentang apa itu garis sejajar, garis berpotongan, dan tegak lurus. Koordinat kartesius sendiri di awalnya dikenalkan oleh seorang filsuf dan matematikawan Prancis yang bernama René Descartes. Yang ini dia yang mengenali kita tentang sistem koordinat kartesius. Beliau juga memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan bidang matematika, sehingga Bapak René Descartes ini dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Sekarang kita akan melanjut ke materi inti. Yang pertama yaitu sistem koordinat. Pengertian dari sistem koordinat itu sendiri adalah suatu cara ataupun metode untuk menentukan letak suatu titik di dalam grafik. Ini ya, misalnya ini adalah Bella dengan Diva. Mereka mau ke rumah Bu Badia. Baik adik-adik, sekarang kita melangkah ke kegiatan 2.1, yaitu memahami posisi titik terhadap sumbu X dengan sumbu Y. Istilah kartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu René Descartes. Ya. Dia berperan besar dalam menggabungkan aljabar dengan geometri. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dengan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dengan sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Misalnya seperti ini ya, Dek. Garis tegak lurus ini adalah sumbu X, sedangkan garis horizontal adalah sumbu Y. Untuk garis tegak lurus atau sumbu X ini, nama lainnya adalah apsis. 0 ini adalah titik pusatnya. Apabila dia berarah ke atas, maka apsis atau sumbu X-nya bernilai positif. Tetapi apabila dia berarah ke bawah, maka apsis atau sumbu X-nya bernilai negatif. Begitu juga dengan sumbu Y. Sumbu Y adalah garis horizontal ya, atau garis dari kiri ke kanan. Ini titik pusatnya adalah 0. Apabila dia berarah ke kanan, maka sumbu Y atau ordinatnya adalah bernilai positif. Tetapi apabila dia berarah ke kiri, maka sumbu Y atau ordinatnya bernilai negatif. Sehingga dari kedua sumbu X dengan sumbu Y ini atau apsis dengan ordinat ini apabila digabungkan membentuk koordinat. Sekarang coba adik perhatikan, ini gambar koordinat kartesiusnya ya. Ini kita akan menentukan posisi dari titik A, titik
titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H ini terhadap sumbu X dengan sumbu Y. Oke, yang pertama untuk sumbu A. Untuk titik A, sorry ya. Untuk titik A. Titik A ini dia berjarak 1, 2, 3. Jadi dia berjarak 3 satuan dari sumbu Y ini, ya, tegak lurus. Dan dia berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berjarak 6 satuan dari sumbu X. Ini ya, horizontal ini. Berjarak 6 satuan dari sumbu X. Sekarang kita maju ke titik B. Titik B ini dia berjarak 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 1, 2, 3, 4. Berjarak 4 satuan dari sumbu X ini. Sekarang titik C. Titik C ini dia berjarak 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari sumbu Y dan 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu X ini. Sekarang kita maju ke titik D. Titik D ini dia berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dari sumbu Y dengan jarak lagi 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu X. Ini ya. Berjarak 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu X. Sekarang kita maju ke titik E. Titik E ini dia berjarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu Y. Ini ya. Ini. Tegak lurus dan berjarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu X ini. Sekarang kita maju ke titik F. Titik F ini ya, dia berjarak 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y ini ya. 1, 2, 3 dan berjarak 1, 2, 3. 3 satuan juga dari sumbu X. Ini ya. Sorry. Ini ke bawah. Sekarang kita lanjut ke titik G. Titik G dia berjarak 1, 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dari sumbu X. Sekarang titik H. Titik H ini dia berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dari sumbu Y dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu X. Begitu ya adik-adik, semoga bisa dipahami. Oke adik-adik, untuk pertemuan kita kali ini berakhir sampai di sini dulu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan. Terima kasih, salam sehat.